Baiklah, sebelum saya mulai menyampaikan hasil laporan perbandingan 5 jurnal yang sudah saya buat, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dita Oktaviana, NIM 18104166622, kelas manajemen A2 pagi, semester 6, dosen pembimbing Ibu Aisyah SEMM, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan laporan perbandingan 5 jurnal yang sudah saya buat. Bagian yang pertama yaitu tentang judul. Jurnal pertama yaitu Analisis Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Nama penulis yaitu Nur Kasana, jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Volume 3, nomor 1 Februari 2016. Jurnal kedua yaitu Analisis Disiplin Kerja Pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPKA, Kabupaten Rokan. Nama penulis yaitu Syarial. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaran 2015. Jurnal ketiga yaitu Analisis Disiplin Kerja pada PT Bara Sejahtera Medan. Nama penulis yaitu Sri Aprianti Tarigan, SEMM, dosen program studi manajemen STI Informasi Teknologi dan Bisnis. Yang kedua, Arifin Asli SEMM, dosen program studi manajemen STI Informasi Teknologi dan Bisnis. Jurnal keempat yaitu Analisis Kedisiplinan Kerja Pegawai di Kantor Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah. Nama penulis yaitu Anissa Farah Indriani, Amya Prasalengga, Kania Puspita, Fatima Tuzohuro, Syifa Nurul Fauzia, Nik Mutiara, Jurnal Mahasiswa Administrasi atau JMAN, Universitas Tindar, EISSN 26144220, ISSN 22223333. Volume 4 nomor 1 Mei 2020. Jurnal kelima yaitu Analisis Disiplin Kerja Karyawan pada PT Haryara Medan. Nama penulis yaitu Heni Pratiwi. Jurnal Bisnis Administrasi, Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik LP31 Medan. Volume 6 nomor 2 2017 20-23. Persamaan kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan analisis disiplin kerja karyawan. Permasalahan dari kelima artikel jurnal tersebut menunjukkan permasalahan tentang disiplin kerja karyawan. Perbedaannya, objek pada penelitian kelima jurnal tersebut berbeda. Pada artikel jurnal pertama, objek penelitiannya di Kantor Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Pada artikel jurnal kedua yaitu objek penelitiannya di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPKA, Kabupaten Rokan Hulu. Pada artikel jurnal ketiga, objek penelitiannya pada PT Bara Sejahtera Medan. Pada artikel jurnal keempat, objek penelitiannya pada Kantor Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Pada artikel jurnal kelima, penelitiannya pada PT Haryara Medan. Selanjutnya, jumlah kata pada kelima artikel jurnal di atas memiliki perbedaan. Isi halaman jurnal pertama yaitu 16 halaman, isi halaman jurnal kedua yaitu 13 halaman, isi halaman jurnal ketiga yaitu 12 halaman, isi halaman jurnal keempat yaitu 9 halaman, isi halaman jurnal kelima yaitu 4 halaman. Tahun penulisan artikel jurnal tersebut mempunyai perbedaan. Artikel jurnal pertama dipublikasikan pada tahun 2016, artikel jurnal kedua dipublikasikan pada tahun 2015, artikel jurnal ketiga dipublikasikan pada tahun 2013, artikel jurnal keempat dipublikasikan pada tahun 2020, artikel jurnal kelima dipublikasikan pada tahun 2017. Jadi judul yang saya ambil untuk perbandingan 5 jurnal ini yaitu Analisis Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Desa Mekaraya Kabupaten Ketapang. Selanjutnya, latar belakang.
Jurnal pertama yaitu Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah dan negara yang berbudi luhur, berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sebagai yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jelas kewajiban yang ditaati dan dilarang-larang yang telah ditetapkan harus dimengerti oleh setiap pegawai negeri sipil selaku aparatur negara. Jurnal yang kedua, Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu penentu maju mundurnya suatu negara kedisiplinan, bukan hanya sekedar tepat waktu masuk dan pulang kerja, tetapi mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan tepat waktu, memahami, mematuhi, melaksanakan peraturan yang berlaku, bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, serta mau menerima resiko atau kesalahan yang dilakukan. Jurnal yang ketiga, dalam hal ini karyawan yang mempunyai kemampuan tanggung jawab serta disiplin kerja yang tinggi yang harus dapat dipertahankan karena karyawan tersebut merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah peningkatan disiplin karyawan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Hasibuan 2005-194 menyatakan, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah tujuan dan kemampuan, teladan kepemimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat atau waskat, sanksi hukum, ketegasan dan hubungan kemanusiaan mempengaruhi disiplin kerja karyawan. Jurnal yang keempat, dalam era globalisasi saat ini, di mana ditandai dengan adanya perubahan yang begitu cepat, suatu organisasi atau lembaga institusi ditentukan untuk mengadakan penyesuaian dalam semua segi yang ada pada organisasi tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 Ayat 11, 13, 17, disebutkan bahwa seorang PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan juga menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jurnal yang kelima, era perdagangan bebas menyebabkan iklim kompetensi baik perusahaan dan karyawan menjadi sangat tinggi. Keberhasilan perusahaan dan organisasi ditandai oleh disiplin kerja sumber daya manusia yang ada di perusahaan dan organisasi tersebut. Persamaannya yaitu kelima artikel jurnal para penulis sudah menjelaskan latar belakang untuk pemilihan jurnal permasalahan tentang analisis disiplin kerja pegawai. Perbedaannya itu penulis artikel pertama menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah dan negara yang berbudi luhur, berdaya guna, dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Penulis artikel kedua menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil merupakan salah satu penentu maju mundurnya suatu negara kedisiplinan, bukan hanya sekedar tepat waktu masuk dan pulang kerja, tetapi mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan tepat waktu, memahami, mematuhi, melaksanakan peraturan yang berlaku, bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, serta mau menerima risiko atas kesalahan yang dilakukan. Penulis artikel ketiga menjelaskan bahwa kemampuan tanggung jawab serta disiplin kerja yang tinggi yang harus dapat dipertahankan karena karyawan tersebut merupakan salah satu aspek yang penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan disiplin kerja, merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam suatu organisasi dengan harapan mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Penulis artikel keempat menjelaskan bahwa dalam era globalisasi saat ini, di mana ditandai dengan adanya perubahan yang begitu cepat, suatu organisasi atau lembaga institusi
ditentukan untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian dalam semua segi yang ada pada organisasi tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat 11, 13, 17 disebutkan bahwa seorang PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan juga menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jurnal artikel kelima menjelaskan bahwa era perdagangan bebas menyebabkan iklim kompetensi baik perusahaan dan karyawan menjadi sangat tinggi. Keberhasilan perusahaan dan organisasi ditandai oleh disiplin kerja sumber daya manusia yang ada di perusahaan dan organisasi tersebut. Hal ini memaksa setiap perusahaan untuk dapat mempertahankan eksistensinya di dunia industri dengan bekerja secara efektif dan efisien. Perhatian terhadap disiplin kerja karyawan sangatlah penting. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penulis jurnal pertama, penulis ini menjelaskan tujuan penelitian dalam artikel jurnalnya adalah untuk mengetahui disiplin kerja pegawai negeri sipil pada kantor camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru, untuk mengetahui faktor-faktor yang penting mempengaruhi disiplin kerja pegawai pada kantor camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Penulis jurnal 2, 4, dan 5 tidak ada menjelaskan tujuan penelitian. Penulis jurnal ketiga, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi disiplin kerja karyawan pada PT Bara Sejahtera Medan. Persamaan artikel jurnal 1 dan 3, penulis menjelaskan tentang tujuan penelitian yang berkenaan dengan analisis disiplin kerja pegawai. Perbedaannya yaitu penulis artikel 2, 4, dan 5, penulis tidak ada menjelaskan tujuan penelitiannya. Selanjutnya, kajian pustaka atau landasan teori. Penulis artikel jurnal 1, 2, dan 4 tidak ada menjelaskan kajian pustaka atau landasan teori. Penulis artikel jurnal ketiga, menurut Hasibuan 2005, 194 faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan adalah: yang pertama, tujuan dan kemampuan; yang kedua, teladan pemimpin; yang ketiga, balas jasa; yang keempat, keadilan; yang kelima, pengawasan melekat atau waskat; yang keenam, sanksi hukum; yang ketujuh, ketegasan; yang kedelapan, hubungan kemanusiaan. Penulis artikel jurnal kelima, Hasibuan 2012, menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan Warter dan David Hanggreni 2012 menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai aktivitas-aktivitas yang mencoba memfasilitasi orang-orang di dalam organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian rencana strategi organisasi. Menurut Moekijat 2010, disiplin berasal dari kata lain atau disiplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Persamaan yaitu penulis artikel 3 dan 5 menjelaskan kerangka pikiran penelitian. Perbedaannya, penulis artikel 1, 2, dan 4 tidak ada penjelasan kerangka pikiran penelitian. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penulis artikel jurnal pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah penulis, yaitu penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Moelong 2012 2. Penulis artikel jurnal kedua, penelitian ini penulis lakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPKA Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di Kompleks Perumahan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pangarai. Penulis artikel jurnal ketiga, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi disiplin kerja
Pegawai yaitu faktor tujuan dan kemampuan, teladan pemimpin, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukum, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan pada PT Bara Sejahtera Medan. Penulis artikel jurnal keempat, metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif untuk melengkapi usaha pengumpulan data. Maka peneliti ini mengambil data dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Penulis artikel jurnal kelima, penelitian dilaksanakan di PT Haryara yang beralamat di Bangun Mulia, Medan, Amplas menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara serta terstruktur mengenai aktivitas yang berhubungan dengan disiplin kerja karyawan. Persamaan jurnal 1, 2, dan sampai 5 adalah menggunakan analisis data maupun dari data tertulis maupun data di lapangan. Perbedaannya yaitu adapun perbedaan antara jurnal 1 sampai 5 adalah perbedaannya terletak di tempat atau lokasi metode penelitian tersebut. Selanjutnya hasil penelitian. Penulis artikel jurnal pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian, dalam latar belakang masalah penelitian, dalam latar belakang masalah yaitu bagaimana disiplin pegawai pada kantor Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru karena masih banyak ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para pegawai, faktor kedisiplinan, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan selain sangat ditentukan oleh mutu profesionalitas, juga ditentukan disiplin para anggotanya. Penelitian artikel jurnal kedua berpedoman pada tabel-tabel frekuensi dan uraian yang telah dituangkan di atas, maka dapatlah digeneralisasikan penelitian tentang analisis disiplin kerja pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPKA Kabupaten Rokan Hulu untuk mendukung kelancaran proses disiplin pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPKA Kabupaten Rokan Hulu. Diperlukan beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan disiplin. Hasil yang dicapai dapat seoptimal mungkin demi membantu kelancaran disiplin organisasi, terutama bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPKA Kabupaten Rokan Hulu. Penulis artikel ketiga, yang pertama jenis-jenis disiplin kerja pada PT Bara Sejahtera Medan. Setiap perusahaan menerapkan disiplin yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tindakan yang dilakukan pemimpin perusahaan pada PT Bara Sejahtera Medan. Menerapkan jenis pendisiplinan yaitu yang pertama disiplin preventif, yang kedua disiplin korektif, yang ketiga disiplin progresif. Penulis artikel jurnal keempat, disiplin pegawai negeri sipil merupakan menurut peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Instansi tersebut terdiri dari 9 PNS dan 7 tenaga harian lepas serta 3 tukang sampah. Amriani DKK dalam Bugis 2018 menyebutkan aspek-aspek disiplin kerja yaitu kehadiran, yang pertama waktu kerja, yang kedua kepatuhan terhadap perintah, yang ketiga kepatuhan terhadap aturan, yang keempat produktivitas kerja. Menurut Robbins 2005 terdapat 3 aspek disiplin kerja yaitu yang pertama disiplin waktu, yang kedua disiplin peraturan, yang ketiga disiplin tanggung jawab. Penulis artikel jurnal kelima, PT Haryara dalam menjalankan aktivitas perusahaan juga melaksanakan kedisiplinan kerja bagi para karyawan, baik karyawan dalam status tetap, kontrak maupun harian. Untuk
melakukan pengawasan kedisiplinan, pemimpin memilih kebijakan yang berbeda antara karyawan yang bekerja sebagai karyawan administratif dan pekerja pelaksanaan proyek. Untuk karyawan yang beraktivitas di kantor, pemimpin menyerahkan pelaksanaan pengawasan kedisiplinan kepada bagian HRD yang dipimpin oleh kepala bagian, sedangkan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan di proyek menjadi tanggung jawab General Superintendent yang dibantu oleh pengawasan lapangan. Adapun persamaan hasil penelitian antara jurnal 1 sampai 5 adalah sama-sama menggunakan data dari variabel perbedaannya, perbedaan terletak di hasil akhir. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Jurnal yang pertama berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang disiplin kerja pegawai pada kantor camat Tanayan Raya, Kota Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada kantor camat Tanayan Raya, Kota Pekanbaru tentang disiplin kerja pegawai, bahwa disiplin kerja di kantor camat ini masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang digunakan untuk melihat program disiplin yang diberikan kepada pegawai belum sesuai dengan kemampuan pegawai itu sendiri. Dilihat dari adanya pegawai yang malas dan menganggap bahwa beban kerjanya terlalu berat dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai kantor camat Tanayan Raya, Kota Pekanbaru, yaitu pertama, komunikasi yang kurang lancar pada setiap pegawai kepada pegawai lainnya maupun dari pemimpin kepada bawahannya dalam pelaksanaan aturan dan juga kerjasama yang ditetapkan. Saran dari penelitian yang penelitian peroleh, penelitian memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kantor camat Tanayan Raya, Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat seharusnya lebih meningkatkan kualitas pengawasannya, terutama dalam disiplin kerja, dan juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa. Yang kedua, diharapkan kepada pemimpin kantor Tanayan Raya atau camat supaya lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan turunnya disiplin kerja karyawan. Jurnal kedua, penulis tidak ada menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Jurnal ketiga, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi disiplin kerja karyawan di PT Barat Sejahtera Medan dengan nilai korelasi di atas yaitu 0,80 adalah pengawasan melekat dengan korelasi sebesar 0,812 dan sanksi hukum dengan nilai korelasi sebesar 0,805. Dari kedua faktor tersebut, yang paling dominan mempengaruhi disiplin kerja karyawan adalah pengawasan melekat. Jurnal keempat, kedisiplinan dan pemberian pelayanan oleh Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah sudah baik, terbukti, dan sejumlah ini belum ada kasus terkait dengan pelanggaran disiplin pegawai berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dan juga dari indeks kepuasan masyarakat mendapatkan skor tinggi. Semakin tinggi tingkat kedisiplinan yang dimiliki seseorang pegawai, maka akan semakin tinggi pula kinerja pegawai. Tanpa disiplin kerja yang baik, sulit bagi organisasi mencapai hasil yang optimal. Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat peneliti ajukan kepada kepala kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai walaupun lingkungan kerja sudah menunjukkan kondisi yang nyaman dan kondusif.
Namun akan lebih baik lagi apabila pemimpin mengadakan konseling secara intens yang sasaran utamanya yaitu pegawai. Jurnal kelima, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa jenis disiplin pada PT Hariara menggunakan disiplin preventif yang menitik ibaratkan disiplin pada pencegahan. Pelaksanaan disiplin kerja pada PT Hariara terdiri dari waktu kerja, peraturan dasar tentang berpakaian dan tingkah laku, peraturan tentang cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit lain, dan peraturan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Persamaannya, adapun persamaan kesimpulan dan saran antara jurnal 1, 3, 4, dan 5 adalah disiplin kerja sangat penting dalam suatu pekerjaan. Perbedaannya yaitu penulis artikel jurnal kedua, penulis tidak menjelaskan kesimpulan dan saran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.